Kita tepuk tangan semuanya. Jadi sebelum memulai, sebelumnya kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penampilan pembacaan puisi terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh perwakilan teman-teman dari Ruang Perempuan Komunitas Teman Baca, yaitu ada Enggar dan Ismi. Silakan. Mari. Manifesto karya Tutik Heran. Aku tuntut kalian ke pengadilan tanpa pihak yang menghakimi. Siapa tahu suap menyuap telah meluas, menjulang sampai ke hakim tertinggi. Siapa jamin ia tak berpihak sejak semula? Karena dunia, semesta, pria yang punya. Sejak saat itu, sejak Hawa jadi bunda. Sudah lama sebelumnya. Kecut hatimu menyaksikan kebesarannya. Induk agung yang melejitkan turunan makhluk-makhluk kecil, buta, telanjang, putus digigitnya tali pusar. Dijilat bersih, disusukan saksama. Kemudian dijajarkan di seantero jagat raya. Begitulah mamalia dipersiapkan bagi Darwin dengan pertarungan hidupnya. Perkara kecil yang membelenggu wanita dengan tetek bengek yang malah disyukuri olehnya secara serius, dungu, dan syahdu. Sementara itu, karena memang kerdil dan takabur, dalam pelicikan kau menggigil kekhawatiran. Lalu tanda jasa staff saya kau sematkan di dada. Tanpa ditunjang fakta biologis, barangkali tidak apa. Demi warisan, ego, dan kelangsungan evolusi. Kemudian kau dekretkan, wanita itu pangkal dosa, sebungkah daging, segumpal emosi, sekaligus imbesil dan bidadari. Dilipat jari kaki, dikunci pangkal paha, dicadari, gerak-gerik dibebani jadi tali lemah gemulai. Ia tertunduk karena salah, gentar, patuh, mengecam diri, dan akhirnya boleh juga. Ia dimanja sekali-kali. Lalu seperti anak-anak ranjingan, bukankah bahaya dan mengganggu telah disingkirkan? Kau sibukkan diri dengan permainan sepak bola, biliar, gulat, dan perang jihad. Ilmu teknologi karena bebas kreatif. Perang, polusi, proton, neutron, ping-ping antara Moskow, Peking, dan Washington. Gemetar tak sabar, ingin perang-perangan. Sementara menunggu saat saling memusnahkan. Laut dikuras, sungai, danau diracuni, lapisan ozon digerogoti, sampah konsumen kemana dibuang percuma. Itu urusan para antariksawan. Bumi ini gue energi yang halal dibagi-bagi pada pesta ulang tahun. Dengan lilin yang nyala, sumbu bencana, lalu menyanyi panjang usianya. Memang, upacara memberi hikmat, seperti diplomasi, jadi sandi-sandi yang semakin sulit untuk dipahami. Kepada anak-anak ini berbaju seragam, bertanda bintang berjubah hitam, dengan wejangan, retorik, dan agitasi, telah kita percayakan nasib bumi. Makhluk-makhluk kerdil, diburu kecemasan kastrasi, hanya kenal satu bencana real, impotensi membusukkan dada lewat psikoanalisa. Karena solidaritas mafia dengan Bapak di sorga akhirnya merestui emansipasi wanita. Aku tuntut kalian sekali lagi. Saatnya mungkin sudah terlambat. Orang telah berkecamuk, ekosistem telah buyar. Fungsi di mana-mana, menipu, lapar dan berkapar. Dan diplomasi jadi lawakanitas. Sungguh tak lucu lagi. Sementara kami telah diam cukup lama berkorban demi egomu dan sekian banyak abstraksi. Aku
harus selamatkan dulu. Tiba-tiba pembangunan jadi urusan kami juga. Kalian telah kehilangan gengsi. Seperti badut yang tunggang langgang lari dalam bencana akhirnya panggil ibu juga. Tapi demi anakku laki-laki, tuntutan aku tarik kembali dan jadi pengkhianat atau memang karena sudah terlambat. Terima kasih. Terima kasih Enggar dan Ismi. Puisi yang baru saja dibacakan adalah puisi manifesto karya Tuti Herati. Gitu. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Terima kasih Enggar dan juga Ismi. Selanjutnya kita langsung saja menuju acara kita, yaitu adalah teman ulas untuk buku Pembangunan untuk Siapa, kepada Kak Siba sebagai moderator. Tepuk tangan untuk Kak Siba. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kak Aura telah memberi waktu dan kesempatan untuk saya memoderatori kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di komunitas teman baca. Sore hari ini kita akan berdiskusi ya dengan orang-orang hebat. Dalam diskusi kali ini, izinkan saya duduk dulu. Ya, kita akan diskusi pada sore hari ini teman-teman, dan kita akan membedah buku. Ya, bedah bukunya yang akan kita bedah sudah terpampang di depan, bisa teman-teman lihat. Untuk siapa kisah perempuan di kampung kami. Ya, buku ini merupakan terbitan margin kiri kerjasama dengan Kode dan Brand Asia, dan terbitan pertama itu November 2025. Nah, tentu saya tidak akan sendiri untuk mendiskusikan buku ini. Saya akan ditemani oleh orang-orang keren dari lintas komunitas dan organisasi. Pertama mungkin kita akan panggil satu persatu. Dia adalah kontributor kompas.com, sekaligus menjadi sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Kota Mataram. Sehari-hari aktif juga di AJI dan sebagai jurnalis di kompas.com. Dan kita mungkin langsung panggil Kak Susi Gustiana. Tepuk tangan untuk Kak Susi. Ya, silakan. Mungkin di sebelah kanan. Ya, oke. Pemateri selanjutnya tidak kalah keren. Beliau aktif di salah satu gerakan yang sekarang akan menjadi tema besar kita dalam diskusi ini, yaitu perempuan, dan dekat sekali dengan kita, yakni di Meninting. Beliau sebagai ketua Solidaritas Perempuan Kota Mataram, dan kita langsung panggil saja Ibu Siti Nur Hidayati. Tepuk tangan. Oke, dua perempuan kita yang akan menjadi pembedah dan pembicara dalam diskusi sudah kita panggil. Terakhir dan tidak kalah keren juga, beliau juga sebagai ketua dan founder komunitas teman baca, dan sehari-hari menjadi kawan diskusi saya selama di sekretariat di komunitas, Bang Dedi Ahmad Hermansyah. Pak, tepuk tangan dulu guys. Oke, lengkap sudah pembicara kita pada sore hari ini, buku Pembangunan untuk Siapa, Kisah Perempuan di Kampung Kami. Oke, sebelum kita berikan kesempatan kepada pembicara-pembicara keren ini, sedikit saya dedah buku ini, buku tentang apa. Barangkali tidak semua kawan-kawan di sini membacanya, jadi supaya mudah nanti pemateri dan pembicara kita menjelaskan menurut POV mereka terkait buku ini. Buku ini berisi 7 artikel yang ditulis oleh kawan-kawan di Konde. Buku ini menyoroti bagaimana pembangunanisme itu kadangkala terlalu gegap gempita dengan narasi akan memberikan kesejahteraan. Kadang narasi-narasi seperti itu dominan keluar karena lebih
banyak dipakai oleh mulut-mulut para penguasa lewat media-media besar mereka. Tapi narasi-narasi itu kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Orang-orang yang terlibat terdampak pembangunan justru merasakan yang sebaliknya dengan apa yang dikampanyekan oleh penguasa itu sendiri. Nah, yang menarik dalam buku ini adalah buku ini menyorot, 7 artikel ini menyoroti bagaimana perempuan kadang yang selalu dinomorduakan, kadang yang terlalu sering dilupakan, itu tidak pernah diberikan ruang untuk berbicara, uang untuk menceritakan bagaimana sih mereka akhirnya merasakan dampak dari pembangunan yang katanya sangat memberikan kesejahteraan dan keadilan. Nah, oleh karena itu buku ini sangat menarik. Yang menarik karena salah satu beberapa perempuan yang tertulis dalam buku ini ada di Meninting. Orang-orang, ibu-ibu kita di Meninting. Nah, buku ini akan menjadi tema utama kita, tapi karena kita menghadirkan 3 pembicara yang memiliki latar belakang yang berbeda, tentu kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Tapi tetap dengan tujuan, kita akan melihat bagaimana perempuan-perempuan dalam buku ini seperti Mama Mince atau Ibu Ismiyanti yang ada di Meninting melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan, yaitu melalui program strategis mereka. Nah, oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, saya barangkali akan berikan kesempatan. Nah, sebelum itu mungkin saya akan beritahu dulu ya, disclaimer sebelumnya, kami berikan waktu 10-15 menit untuk setiap pembaca mendedah lagi menurut pandangan mereka tentang buku ini. Pertama, kita akan berikan kesempatan kepada Kak Susi Gustiana untuk memaparkan. Ya, santai. Oke, kita akan berikan ke Kak Susi Gustiana sebagai Sekretaris Aji Mataram untuk memaparkan tentang buku ini. Mungkin bisa menjelaskan jenis pemberitaan dalam buku ini, karena sedikit berbeda seperti berita-berita yang kita konsumsi setiap hari yang ada di pemberitaan. Nanti bisa dijelaskan sama Mbak Susi jenis pemberitaan ini apa, kemudian nanti bisa dijelaskan lagi juga posisi media dalam arena konflik kepentingan pemerintah dan masyarakat, dan berbagai macam sudah saya sampaikan di sewajar. Oke, saya langsung berikan kepada Mbak Susi. Kepada Mbak Susi kita beri tepukan tangan yang meriah. Oke, baik. Terima kasih Kakak Ziba dan teman-teman di komunitas teman baca. Terima kasih juga dan teman-teman dari Solidaritas Perempuan. Baik, saya dimention untuk membahas jenis-jenis pemberitaan dalam buku Pembangunan Untuk Siapa, karya reportase dari teman-teman Konde.co yang didukung Tren Asia yang kemudian diterbitkan oleh Margin Kiri. Jadi di dalam buku ini ada 7 reportase yang dilakukan oleh Mbak Anita Dewi, kemudian oleh Piona dan Mas Adhari, yaitu jenis pemberitaannya yaitu liputan mendalam dengan gaya penulisan pictures ya. Kita ketahui bagaimana penulisan pictures itu tidak pernah tidak pernah termakan waktu gitu, seperti layaknya hard news yang mungkin kita konsumsi di media-media mainstream pada umumnya gitu. Dan juga jurnalisme naratif. Jadi teman-teman ini menggambarkan bagaimana situasi di lapangan, melakukan wawancara-wawancara yang dimulai dari Sumatera, kemudian di Kalimantan dengan proyek IKN, kemudian di pesisir Jawa, di bagian utara yaitu di Demak, itu bagaimana dampak banjir rob yang dialami oleh warga di sana. Kemudian di NTB khususnya, terutama di proyek PSN Bendungan Meninting, kemudian di NTT di sana ada Mama Mince dan mama-mama di NTT yang melakukan perlawanan atas konflik agraria dan kemudian juga pembangunan PSN ya, bendungan juga di NTT seperti itu. Kawan-kawan,
kita ketahui bersama bahwa salah satu kekuatan utama Konde.co sebagai media alternatif yang nirlaba atau non-profit ya, loyalitas pertamanya adalah pada publik. Dengan kekuatan menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam kerja-kerja jurnalistik. Jadi jurnalisme ala Konde seperti buku yang sudah pernah diterbitkan yaitu Perspektif Feminis dengan Keadilan Gender, menghadirkan suara-suara perempuan. Kalau misalnya kita lihat lagi, kita tilik lebih dalam siapa sih narasumber utama di pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman Konde adalah perempuan. Dan jarang sekali mungkin bisa kita hitung berapa persen suara-suara pemerintah, karena itu dominan suara perempuan, kelompok-kelompok marginal yang seringkali diabaikan dalam pembangunan selama ini. Kawan-kawan, seringkali di pemberitaan media-media mainstream yang disorot adalah suara penguasa atau suara-suara pemerintah, karena memang itu proyek kerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini mungkin liputan advertorial, baik itu iklan dan lain-lain, sehingga Konde berupaya menghadirkan narasi tanding dalam bentuk liputan yang perspektifnya itu mendukung kawan-kawan minoritas, dalam hal ini yang seringkali tidak ada hak bersuara di media-media mainstream seperti itu. Mbak Anita Dewi, kita ketahui gagasan ekofeminis yang dibangun melalui liputan-liputannya menghadirkan pengalaman khas perempuan yang itu kemudian ditarik ke dalam liputan-liputan sebagaimana Mbak Anita menyoroti pembangunan yang terjadi di Torobulu melawan tambang nikel. Itu saya ketahui Mbak Anita tinggal bersama masyarakat di sekitar proyek ekstraktif ya, atau pertambangan nikel di Sulawesi, dan itu adalah liputan yang tidak mudah karena Mbak Anita juga menghadapi teror dan lain-lain dari penguasa. Kemudian liputan investigasi juga yang dilakukan oleh Fiona Wiputri di IKN, dan itu mengungkap ya bagaimana aktor-aktor elit parasit di IKN menggusur warga, kemudian janji negara yang gugur. Kemudian sampai hari ini juga kita masih menagih jargon energi bersih yang mengorbankan air jernih. Sudahkah transisi energi adil dan jadi solusi? Sebagaimana liputan yang dilakukan oleh Mas Lutfi Maulana Adhari di Meninting ya kawan-kawan. Dan saya tadi mendapatkan mention cerita juga dari Mbak Ida bahwasanya masih banyak perempuan-perempuan dan juga warga di sekitar Bendungan Meninting yang masih belum mendapatkan ganti kerugian. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman, terutama teman-teman jurnalis ya, untuk meliput isu ini, karena memang isu ini butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh idealisme. Karena tidak mudah untuk liputan mendalam, kita juga membutuhkan dana yang cukup besar karena tinggal bersama warga dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami dari AJI maupun Aliansi Jurnalis Independen Indonesia terus mendorong melalui liputan-liputan investigasi dan juga proyek-proyek pelatihan ya, agar teman-teman ini mendapatkan dukungan untuk melakukan liputan mendalam di proyek-proyek ekstraktif misalnya. Ini sangat relate dengan kita kawan-kawan, betapa krisis iklim hari ini kita rasakan panas ya, semakin panas banget. Kalau misalnya tidak ada kipas angin atau AC, mungkin kita nggak bisa lama-lama di ruangan terbuka gitu karena saking panasnya. Kemudian juga bagaimana kita melihat di liputan yang dilakukan oleh Mbak Anita Dewi bahwa di Demak itu terancam ini tenggelam kan. Pesisir Demak itu sudah banyak yang tenggelam, bahkan sampai wilayah Pati dan mendekati ke Jepara itu udah banyak yang tenggelam. Ini bukan hanya karena faktor alam, ini ada ulah manusia di sana. Kenapa ulah manusia? Proyek-proyek besar itu menguras dan membutuhkan air bersih yang tidak sedikit, dan air bersih itu didapatkan dari mana? Itu dari sumur-sumur yang terus dibor dan lain-lain, dan itu menurunkan permukaan tanah yang terus menurun. Kemudian juga karena pemanasan global terjadi kenaikan permukaan air laut, dan ini membuat Mataram juga terancam tenggelam ya sebenarnya. Oke, kita hanya tinggal menunggu waktu. Oleh karena itu jurnalisme yang perspektifnya feminisme maupun ekofeminis mengajak teman-teman untuk melestarikan alam, menjaga alam, merawatnya, dan kita harus terus mensuarakan ini melalui liputan-liputan yang mendalam, karena kalau bukan kita siapa lagi yang bersuara ya. Kita ketahui bersama bahwasanya Mbak Lupi
Mbak Lupiana, Pemret sekaligus pendiri Konde.co, selama 10 tahun Konde, beliau belajar bahwa jurnalisme tidak hanya soal memberitakan peristiwa, tapi jurnalisme juga tentang membangun hubungan, mendengarkan pengalaman hidup perempuan, dan membuka ruang bagi mereka yang selama ini tidak didengar di media-media mainstream. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin menyempitnya ruang demokrasi, Konde.co percaya bahwa jurnalisme yang berpihak pada publik tetap dibutuhkan. Karena itu perayaan 1 dekade Konde yang sudah kemarin Konde Pes ya teman-teman mungkin nonton di Instagram, hanya menjadi penanda usia sebuah media, tapi juga pengingat bahwa masih ada banyak cerita yang harus diperjuangkan. Teman-teman, hari ini kita harus terus bersuara tentang warga kita yang masih belum mendapatkan haknya dari negara, dan negara harus hadir. Oleh karena itu, kita menyoroti bagaimana selama ini peran media yang masih hanya menyuarakan tentang keberhasilan pemerintah, tetapi kita mendukung kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman media alternatif seperti Konde, Project Mutatuli, kemudian juga media-media yang lainnya yang juga terus bersuara bersama masyarakat, tetapi mereka juga tidak mudah. Mereka mendapatkan teror, intimidasi, kemudian kekerasan baik itu fisik maupun secara online ya, dan itu angkanya terus meningkat. Dan kawan-kawan, terakhir dari saya, kita harus sadar bahwa pembangunan selama ini milik siapa? Apakah milik oligarki atau warga yang terpinggirkan? Terima kasih semuanya. Ya, kita sudah dengarkan paparan materi dari Mbak Susi Gustiana, bagaimana selama ini media kadang luput, kadang lupa memperlihatkan subjek yang selama ini juga terkena dampak besar terhadap pembangunan itu. Yang itu adalah mama, ibu, atau inak kalau bahasa di saat kita, yang selama ini terlupakan. Suara-suara mereka lah yang sebenarnya yang harus nyaring gitu, yang harus didengarkan oleh ketudiannya Prabowo dan yang lain. Nah itu yang media itu harus sering memberitakan. Itu mungkin secara sederhananya pesan dari Mbak Susi tadi, mengingat bagaimana pentingnya peran media itu sebagai corong untuk menyuarakan mereka-mereka yang termarginalkan. Terima kasih Mbak Susi. Selanjutnya saya minta kepada Mbak Siti Nur Hidayati selaku Ketua dari Solidaritas Perempuan yang juga menjadi tim advokasi dulu ya di teman-teman ibu-ibu kita di Meninting. Nah mungkin dari Mbak Siti Nur Hidayati nanti sudah saya kirimkan tadi beberapa hal yang mungkin perlu disoroti dari Mbak Ida. Terima kasih, silakan Mbak Ida. Selamat sore kawan-kawan. Apa kabar hari ini? Baik. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Salam solidaritas. Terima kasih sudah memperkenalkan saya ya. Perkenalkan, saya Ida dari Solidaritas Perempuan Mataram. Saat ini kami sedang melakukan pendampingan untuk perempuan-perempuan yang terdampak di PSN Bendungan Meninting. Hari ini dengan kawan-kawan kelompok muda kita akan mengulik sedikit terkait dengan buku Pembangunan untuk Siapa. Pembangunan untuk siapa? Buku ini oleh kawan-kawan Konde, kami sudah ada 3 buku sebenarnya yang sudah diterbitkan oleh kawan-kawan Konde dari tahun 2024. Kami juga ada bukunya terkait dengan bagaimana dampak-dampak yang dari pembangunan Bendungan Meninting. Buku ini bercerita tentang bagaimana dampak terhadap perempuan, bagaimana perjuangan perempuan dalam menghadapi proyek-proyek strategis nasional oleh pemerintah. Untuk kawan-kawan ketahui, kami juga secara ini ya, solidaritas perempuan kami ada 12 komunitas di seluruh Indonesia. Salah satunya kami ada di NTT yang saat ini juga kawan-kawan di sana sedang berjibaku dengan
eh, geotermal. Bagaimana juga perempuan-perempuan di sana sedang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya. Dan kami juga saat ini juga di Poso ya, terkait dengan ini juga untuk transisi energi. Yang menarik dari buku ini ya, penulis membuka tulisannya dengan sebuah kalimat yang sangat kuat. Air mata perempuan yang hidup di lingkar bendungan Meninting mengalir lebih deras kala pembangunan bendungan yang menjanjikan kemakmuran justru mencuri mata air kehidupan mereka. Dalam buku ini kita menemukan berbagai cerita tentang bagaimana pembangunan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Yang awalnya dulu banyak pepohonan, ketika lahan perkebunan dan lahan pertanian mereka dirampas oleh negara, tapi juga tidak dengan janji itu juga tidak ini ya, tidak serta-merta memberikan kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Saya mungkin sedikit berbicara terkait dengan kenapa dari ini ya, dari perspektif feminisnya, karena di Solidaritas Perempuan kami dengan ideologi feminis, kami akan mengambil dengan perspektif feminisnya terkait dengan di buku ini. Karena pembangunan tidak pernah netral terhadap perempuan. Ketika lingkungan berubah, air bersih sudah menjadi kotor, tidak dirasakan ya, dirasakan oleh semua orang, namun yang paling berdampak itu adalah perempuan. Dimana ketika ketersediaan air bersih tidak ada, karena perempuan dalam ini ya, dalam tanda kutip kebudayaan kita yang masih patriarki, perempuanlah yang paling berdampak ketika mereka harus mencuci, memasak. Di situ artinya ketika juga akses air bersih juga jauh dari mereka, itu akan ada ini ya, beban, multi beban kalau kita bilang. Karena mereka saat ini di samping harus mencari air yang jauh, juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan di dapur mereka, dan juga waktu mereka yang terbuang. Akibat ketika lingkungan rusak, mereka juga mengalami berbagai bentuk kerentanan secara bersamaan. Mereka kehilangan sumber mata pencarian, mereka kehilangan sumber akses air bersih, mereka kehilangan ruang hidup, mereka menghadapi peningkatan biaya hidup, mereka menghadapi ketidakpastian masa depan. Ketika kita bilang ketidakpastian masa depan ini, karena ketika ketersediaan air bersih saja itu sebenarnya kan menjadi kewajiban negara. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas dikatakan sumber kehidupan itu wajib negara melindungi rakyatnya. Tapi ketika kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi, tapi negara juga lepas tangan atas itu. Karena itu bisa juga menjadi ini ya, kami bukanlah apakah bendungan berhasil di bendungan Meninting harus khususnya, apakah bendungan ini berhasil dibangun, namun dampaknya masih saat ini masih terasa. Itu bendungan Meninting itu tahun 2019 mulai dibangun, sampai hari ini bendungan itu terlunta-lunta karena proses pembangunannya masih 90% dan belum diresmikan. Yang hajatannya katanya kemarin itu untuk mengairi sawah, untuk irigasi sebesar-besarnya. Tapi ketika itu perempuan petani pun saat ini kondisinya susah mendapatkan air untuk pengairan di sawah mereka. Saya ini ya menutup dari buku ini terkait dengan ini ya, pemberdayaan itu.
siapa yang memperoleh manfaat atas proyek-proyek besar nasional? Siapa yang memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan? Dan siapa yang harus mengorbankan? Siapa yang harus dikorbankan kehidupan sehari-harinya demi keberhasilan proyek tersebut? Jika perempuan kehilangan akses air bersih, kehilangan sumber penghidupan, kehilangan ruang hidup, kehilangan waktu istirahat, dan kehilangan rasa aman demi sebuah proyek yang disebut energi bersih, maka kita perlu, apakah ini benar-benar transisi energi yang adil, atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan bentuk baru pembangunan yang tetap mengorbankan kelompok yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wow, kata-kata yang nancep terakhir itu, ya ini jadi semacam pertanyaan universal untuk kita semua. Kita perlu kritis dalam bertanya ketika pembangunan dinarasikan sebagai suatu strategi untuk membangun, mensejahterakan masyarakat sekitar, tapi fakta di lapangan malah sebaliknya. Maka kita mesti bertanya, apakah PSN yang diinisiasi oleh Jokowi, yang dulu ya Mas Jokowi ya, zaman Jokowi itu ya presiden saya ya ya itu apakah berdampak kepada perempuan? Karena tadi Mbak Ida sudah memaparkan ya, perempuan itu ketika proyek ini mulai direalisasikan, perempuanlah yang paling mendapat dampak yang lebih besar, dampak ganda. Apalagi masyarakat kita masih patriarki, kata Mbak Ida tadi. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai seorang perempuan, dia juga harus menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah yang sangat dekat dengan air. Nah, jadi beban ganda untuk perempuan itu sendiri. Oke, kita sudah melihat perspektif dari Mbak Ida selaku aktivis juga yang sering mendampingi teman-teman perempuan di Meninting. Kita akan beralih ke sampingnya Mbak Ida tentang ini kita perspektif. Oke, kita akan beralih ke Bang Dedi. Kita akan melihat bagaimana kemudian literasi itu melihat perempuan itu sendiri. Dan nanti kita persilakan langsung ke Bang Dedi langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak moderator. Baik, dengan latar belakang saya yang mewakili teman-teman di literasi gitu ya, jadi barangkali saya akan lebih banyak mengajak kita semua untuk sedikit berbicara ke hal-hal yang sifatnya teoritik gitu. Pertama, secara pribadi saya menyadari betul bahwa isu-isu soal feminisme ataupun lebih spesifik soal ekofeminisme ini isu-isu yang sangat privilege gitu. Artinya isu-isu yang sebetulnya hanya bisa dipahami oleh kalangan, bisa meminjam istilahnya Antonio Gramsci gitu, seorang komunis dari Italia, sebagai intelektual tradisional. Jadi kita ini adalah kalangan intelektual tradisional yang nanti berbeda dengan istilah yang satunya namanya intelektual organik gitu. Jadi kita ini adalah kalangan kelas menengah yang sementara apalagi di sini ada kalangan mahasiswa yang betul-betul mendapatkan privilege waktu luang untuk mempelajari banyak hal. Itu berbeda dengan teman-teman kita, massa rakyat, yang memang sehari-hari itu nggak punya kesempatan buat membaca, gitu. Karena sehari-hari ya kontradiksi dasarnya ya apa yang harus kita makan hari ini, gitu. Nah, tentu saja di kalangan massa ada intelektualnya sendiri yang disebut sebagai intelektual organik itu, gitu. Nah, saya saya secara pribadi saya sangat senang sekali karena di teman baca sendiri itu sudah lahir gitu inisiatif-inisiatif
digawangi oleh teman-teman anggota dari perempuan, anggota perempuan kami gitu, yang tadi sudah disebut oleh MC gitu, yaitu Ruang Perempuan. Ruang Perempuan ini baru di launching kemarin waktu festival. Nah, itu kaitannya dengan soal kesadaran itu gitu. Jadi memang betul kita ini dari kalangan intelektual tradisional, tapi bukan berarti kita tidak bisa ikut berkontribusi kayak gitu untuk turut bagaimana caranya untuk bersama-sama gitu membangun sebuah ruang refleksi untuk bareng-bareng gitu. Karena kita ini kalangan yang mendapatkan privilege ini gitu ya, yang tugasnya cuma belajar gitu, pulang ke kos membaca, kerja tugas gitu, itu sangat berdiri di antara dua kaki. Di satu sisi itu kita bisa main aman, yaitu dengan cara pengetahuan kita bisa kita jual, artinya kita harus dekat dengan status quo gitu. Jadi tapi kaki yang satu tergantung kesadaran kita gitu, dengan cara membongkar yang namanya ilmu itu tidak ada yang netral seperti itu. Jadi itu menurutku kayak provokasi buat teman-teman saya sendiri gitu, anggota di teman baca, bahwa ilmu itu tidak ada yang netral kayak gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari ekofeminisme, katakanlah itu privilege kita. Banyak orang di luar sana yang tidak dapat kesempatan privilege itu untuk mempelajari apa itu feminisme, apa itu ekofeminisme, tapi mereka mungkin sudah mempraktikkannya kayak gitu. Beda dengan kita. Jadi kita bisa menjadi penyambung kayak gitu. Jadi itu satu gitu. Dan kedua, ketika setelah saya membaca buku ini dengan gaya yang feature gitu, yang nyaris sastrawi gitu ya, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Susi, memang pada akhirnya kita tidak melihat peristiwa sebagai sesuatu yang bisa basi gitu ya, tapi kita akan menangkap human interest-nya gitu, kemanusiaannya. Dan itu kemudian membuat saya teringat dengan buku-buku yang memang ada di teman baca. Sementara ini sudah ada sudut tertentu, kebetulan ini sampai kiri saya ada satu rak gitu, itu semua bukunya tentang perempuan semua, dan itu akan jadi ruangnya teman-teman perempuan untuk mempelajari isu-isu teori-teori tentang feminisme kayak gitu. Jadi saya kemudian setelah membaca buku ini gitu, saya kemudian mulai membolak-balik beberapa buku-buku yang semasa mahasiswa juga jadi bahan bacaan saya. Salah satunya yang sangat saya kagumi itu ada dari India, teman-teman tahu namanya Vandana Shiva, ekofeminisme yang tulen itu, karena dia bukan hanya pemikir tapi dia turut menjadi aktivis. Saya bisa ceritakan salah satu buktinya bahwa ada satu gerakan di India itu yang dipelopori oleh seorang yang bernama Sunderlal Bahuguna pada tahun 1970-an itu. Dia mengajak semua perempuan yang berada di lingkar hutan itu untuk menolak proyek-proyek korporasi yang melihat hutan sebagai komoditas seperti itu. Dan apa yang mereka lakukan? Nah, disitulah timbul gerakan namanya Chipko Movement. Chipko itu dalam bahasa Hindi itu artinya memeluk. Jadi semua perempuan-perempuan itu, ketika barangkali kita bisa membayangkan seperti pesta babi itu ya, itu alat berat datang, semua perempuan, teman-teman bisa searching di Google, pasti akan kaget lihat foto-foto itu, bagaimana perempuan memeluk pohon, dan itu keberhasilannya luar biasa. Mereka melakukan sebuah upaya perlawanan yang terinspirasi dari prinsip satyagrahanya Mahatma Gandhi, tanpa kekerasan. Dan itu berhasil. Selama puluhan tahun, kemudian gerakan itu menjalar kemana-mana di India, dan itu membuat selama kurang lebih belasan tahun itu eksekusi korporasi ke hutan itu pada akhirnya banyak yang gagal. Karena gerakan Chipko ini kemudian menyebar. Dan si Vandana Shiva ini salah satu yang ikut di dalam gerakan itu. Nah, itu satu. Nah, kaitannya dengan buku ini, 7 tulisan di sini memang seperti yang Mbak Susi bilang, semuanya menyoroti tentang dampak dari program atau proyek strategis nasional ini terhadap perempuan. Sebetulnya kita mungkin ini akan sangat klise, tapi nggak apa-apa sebagai bentuk
refreshing buat kita gitu, pemahaman kita bahwa kita tahu bersama bahwa yang namanya pembangunan itu sejauh ini kan sudah dikritik gitu ya. Jadi sejak masa Orde Baru yang wataknya memang sangat sangat patriarkis gitu ya di lapangan gitu. Tapi ada yang menarik, saya mencoba menganalisa ini dari cara pandangnya Vandana Shiva. Jadi saya akan fokus ke Vandana Shiva. Jadi Vandana Shiva membuat beberapa konsep gitu. Misalnya bahwa ekonomi dan ekologi itu sebetulnya, kalau bahasa saya ya, penafsiran saya itu seperti penjelasannya Vandana Shiva itu seperti saudara kembar. Asal katanya oikos dari bahasa Yunani artinya rumah. Logos itu artinya pemikiran gitu. Sementara nomia itu artinya adalah pengelolaan. Jadi oikos dengan logos yang kemudian menjadi ekologi itu adalah ilmu tentang rumah, tentang lingkungan. Sementara ekonomi adalah cara pengelolaannya. Nah, jadi dua ini sebetulnya dulu itu berpadu. Jadi ekonomi dalam mengelola rumah tangga, dia harus tetap terikat dengan landasan etik dan landasan moralnya. Nggak boleh jauh-jauh dari kepentingan rumah itu. Tapi persoalannya kemudian modernisme datang dengan membawa efisiensi yang semuanya harus serba cepat gitu ya. Itu kemudian mulai meninggalkan landasan etiknya, landasan moralnya, yang kemudian beralih ke keuntungan semata. Jadi dia ekonomi ini pada akhirnya memerangi saudaranya, yaitu ekologi. Nah itu yang dimaksud. Awalnya oikologos dengan oikonomia itu dulu satu kesatuan menjadi terpisah. Kalau dalam istilah politik kita sering nyebut namanya apartheid. Nah, kemudian itulah dipinjam oleh Vandana Shiva menjadi apartheid ekologi, eko-apartheid. Pemisahan. Gitu. Itulah yang kita lihat sekarang. Gitu. Bagaimana coba lihat proyek-proyek yang ada di sini kan semuanya kepentingan ekonomi semata. Ekologinya enggak di ini, padahal itu satu kesatuan menurut ini. Pemisahan terjadi di situ. Nah, sedikit keluar dari situ, itu dari sudut pandangnya Vandana Shiva, misalnya ini nanti akan diperparah dengan konsep keadilan modern, yaitu keadilan utilitarianisme, dari kata utility, bahwa apa yang dimaksud dengan adil, apa yang dimaksud dengan sejahtera, itu untuk kepentingan, atau mungkin di sini ada dana hukum ya, pasti paling tahu ya, yang dari Jeremy Bentham itu yang dia bilang bahwa the greatest number for the greatest happiness for the greatest number, kesejahteraan untuk banyak orang, untuk lebih banyak orang. Jadi dia sifatnya kuantitatif. Makanya di sini kita bisa lihat cerita itu di Mama Mince, gitu. Ada dari kecamatan itu, camat kalau nggak salah ya, aku lupa. Yang penting dia dari pejabat kecamatan gitu. Dia bilang, loh, ini kan program air yang akan akan bagus, kok ditolak? Ini lucu kayak gitu. Loh, ini kan untuk kepentingan banyak orang. Nah, coba lihat, ini cara pandangnya sangat utilitarian. Jadi sebetulnya ya selama ini proyek-proyek itu selalu dibilang sama pemerintah untuk rakyat. Rakyat mana? Rakyat yang banyak. Tapi rakyat yang sedikit, gitu, yang ada di daerah yang akan dieksekusi itu nggak pernah diperhatikan. Karena bagi kaum utilitarian, yang paling penting adalah orang banyak. Kaum adat itu cuma sedikit dibanding yang lain. Jadi itu keadilan konsep utilitarian yang kemudian nanti kita tahu ya dalam dalam kajian hukumnya nanti itu akan dikritik oleh John Rawls gitu. Yang melihat ke kualitasnya, nggak bisa. Kita minoritas ini harus tetap diperhatikan juga. Keadilan harus diberikan juga ke mereka.
Jadi ini teman-teman, saya akan lebih banyak berbicara teori bukan berarti paham ya. Jadi sebagai semacam pintu masuk aja, apalagi semacam provokasi buat teman-teman saya sendiri yang ada di sini untuk ayo kita belajar tentang teori-teori tentang feminisme, tentang apa segala macam, ekofeminisme juga bisa gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa di dalam buku ini bekerja semua teori-teori yang ada di dalam pemikirannya Vanana Siva kayak gitu ya. Ada kita akan melihat bekerja teori-teori utilitarianisme. Jadi sebetulnya mereka menyebut ini sudah adil karena untuk rakyat. Tapi pada faktanya orang yang ada di situ khususnya perempuan itu justru tidak diberikan keadilan gitu. Nah, sebetulnya saya bisa beranjak ke teori yang lebih detail soal bagaimana konsep-konsep lain terkait dengan pembangunan yang lebih banyak cenderung merugikan perempuan dan kenapa itu terjadi. Tapi barangkali mungkin di sesi berikutnya karena ini sudah belasan menit saya lihat. Itu mungkin sebagai semacam pengantar buat saya yang mungkin merefresh kembali teori-teori dasar tentang feminisme, tentang keadilan dan segala macam yang hubungannya dengan ekologi. Oke, sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi sudah dipaparkan dengan begitu detail tentang sebenarnya seperti apa sih logika penguasa ketika mau melakukan proyek-proyek strategis mereka yang didasarkan pada utilitarianisme ya, alih-alih bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Rawls yang mengedepankan kualitas, bahwa minoritas juga perlu dikedepankan, diperhatikan. Nah, kita tentu akan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menawarkan alternatif barangkali, pendapat, kemudian teori atau apapun itu yang sekiranya bisa menambah insight, atau teman-teman yang juga mau bertanya, kami persilakan. Jadi tidak terbatas pada pertanyaan, pendapat yang sekiranya teman-teman bisa tawarkan ke kami terima. Barangkali ada saudara-saudara kami yang di depan ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, silakan Abang Dan. Kasih. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya dari saya guru di kawasan yang terdampak, termasuk beberapa siswa saya tuh ada di wilayah Minting sana. Kan? Nah, ketika kita ngomongin tentang buku ini tuh yang pertama kalau saya lihat kalau teman-teman aktif di Twitter ya atau di X, buku ini pun kayak agak dilarang kalau di Jogja. Karena ketika diskusi buku ini dulu di Jogja, mereka pun sempat diberedar sama aparat. Nah, kemudian sekarang kita di sini alhamdulillah aman sentosa karena juga mungkin polisinya malas baca mungkin ya. Di sini lagi ngintip deh. Oh, mungkin ya. Nah, sekarang nih, kalau kita ngomong tentang masalah perempuan, yang paling pertama kita aminkan bahwa teman-teman ketika saya mengikuti kegiatan Amnesty International di Jakarta kemarin baru-baru ini, ketika saya ngomongin Lombok, yang pertama di garis bawah itu patriarki. Keterlibatan perempuan itu hampir tidak ada. Nggak usah kita ngomong dalam bentuk pembangunan, keseharian aja gimana. Dalam bentuk tradisi, adat dan lain-lain itu hampir tidak ada perempuan dilibatkan. Seperti misalnya nih, ketika saya bertanya sama siswa, pernah enggak perempuan ikut nyiwa? Mungkin enggak pernah Pak Guru, kita enggak pernah ikut perempuan tuh yang namanya nyiwa tuh. Nah terus ketika kemudian nanti kamu ngapain lagi? Nah sekarang nih, yang saya lihat Kecimol kan dieksploitasi kan perempuannya, hiburannya adalah perempuan, ya kan? Jadi dari mana pembangunan itu? Kalau kita melihat pembangunan dalam bentuk sosial budaya, ya kan, apalagi di Lombok, di mana letak keberpihakannya kepada perempuan? Dan pernah enggak teman-teman bertanya begini nih? Mungkin nih, ketika saya menemani senior saya yang dari BRIN datang ke sini, ketika melakukan penelitian terkait bantuan filantropi di Lombok Utara dari tahun 2012 sampai 2023, ya kan, tentang Kristen Mormon yang melakukan melakukan penelitian terkait bantuan usaha mereka,
ya kan? Saya sempat bertanya kepada orang-orang yang terdampak mungkin di Mandalika, di Desa Sade, ataupun di sekitarnya. Perempuan bertanya, saya bertanya, istri bertanya, pas wacana isu Mandalika ini muncul, apa yang sudah lakuin? Tidak ada. Ngapain? Mau bagaimana? Kita tinggal terima aja, kata perempuan-perempuan yang ada di sana. Nah, beda kan jawabannya ketika laki-laki. Laki-laki ditanya, oh tidak Pak, saya tidak setuju dengan yang sebenarnya. Saya tidak begini. Itu mungkin yang harus kita pahami bersama dulu, bahwa dalam alam pemikiran saja, ya kan, teman-teman perempuan dan laki-laki itu sudah berbeda pandangan terkait apa yang akan terjadi pada mereka. Perempuan lebih banyak itu mengolah rasa. Kalau kita dalam artian psikologi sederhana ya, perempuan lebih banyak mengolah ataupun berpikiran terhadap rasa. Makanya ketika ditanya melakukan isu perlawanan, mereka mundur dulu. Ya kan, mereka mundur dulu, mereka untuk memilih mundur dulu. Tapi ketika misalnya laki-laki yang ditanya, oh gimana Pak? Boleh kita lihat nih beberapa macam laporan yang ada kan, kalau misalnya terkait PSN ya, apalagi NTB di banyak sekali PSN-nya, ya kan, proyek strategis nasionalnya, kita boleh melihat bahwa hampir emang yang menjadi korban adalah perempuan, tapi mereka juga yang paling pertama bungkam ketika terkena dampaknya. Nanti setelah mungkin ada reaksi dari beberapa pihak, baru perempuan mungkin akan sadar, oh iya nih, saya terdampak ternyata. Ya kan, saya terdampak ternyata. Baru mereka sadar. Makanya kalau kita lihat dari beberapa kasus, apalagi saya misalnya dari keseharian saya adalah guru, ya kan, ngomongin perempuan itu tidak akan habis kalau untuk di Lombok. Terlalu banyak hal yang perlu dibahas satu persatu, dan hampir semua teori-teori yang ada, mau dari feminisme, ekologi, pembangunan, dan apalah namanya itu, pasti bakalan kena sama perempuan Lombok. Dan saya sebagai orang dari luar, saya ini orang Makassar ya kan, saya orang Makassar, dari luar saya melihat, oh ternyata kayak gini, berbeda loh dengan mungkin kalau kami di Makassar mungkin masih ada perempuan-perempuan yang, dan sekarang nih, bahkan di Lombok pun ketika orang anak ditanya di desa-desa, di kampung-kampung terdampak soal cita-cita, perempuan pun tidak tahu mau cita-citanya apa. Apa yang kamu mau kerja? Tidak tahu Pak. Saking piciknya loh kita ini, saking piciknya masyarakat kita di Lombok, apalagi di desa. Nah makanya saya bilang tadi, kata Bang Deddy di depan, bagi teman-teman yang mempunyai kesempatan di sini, manfaatkan sebaik-baiknya, karena ketika sudah berhadapan dengan realita, pasti dalam pikirannya, oh enggak sama ini. Nah di situ idealisme kita bakalan terketuk lagi. Idealisme yang terbentuk hari ini bakalan terketuk lagi. Makanya tidak heran ketika saya lihat buku ini, oh menarik nih, tumben nih, ada nih di Lombok nih yang mau bahas ini. Karena sebelumnya teman-teman saya lihat yang saya di Jogja, oh ini sempat dilarang. Kenapa? Terlalu kiri katanya. Terlalu kiri. Dan sampai kita dianggap sebagai teka-teki asing, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Arif ya. Woi, saya teringat Bang Arif dari Makassar juga nih. Besok mau tampil beliau soalnya. Terima kasih Bang Arif, alternatifnya. Beliau sebagai orang mengaku dari orang luar ya, dari Makassar, melihat Lombok budaya Lombok. Dan bahkan belum di taraf pembangunan, taraf sosial budaya pun kadang perempuan sering dieksploitasi dan sering dinomorduakan. Nah, ini pandangan yang mungkin bisa ditanggapi oleh pemateri kita, atau kita berikan satu lagi dulu kesempatan. Oh, silakan Mbak, perkenalkan nama dan dari mana. Iya, terima kasih, selamat sore semuanya. Saya Yuni, saya temannya Dedi dan Ida. Saya dari Solidaritas Perempuan. Jadi menanggapi sedikit dan juga diskusi Dedi tadi yang berkaitan dengan ekonomi dan ekofeminis ya. Itu pertama adalah kalau kita melihat sebenarnya perempuan itu kan sehari-hari sangat lekat hidupnya, dekat sekali dengan alam ya. Bahkan alam itu adalah menjadi ruang hidupnya itu, nggak yang di pesisir, nggak yang di perbukitan, semua itu sangat lekat dengan alam. Nah sebenarnya dalam konteks bicara pembangunan,
terutama bagi kami solidaritas perempuan itu tidak memusuhi pembangunan. Tetapi jika perspektif pembangunan itu adalah merusak alam, artinya ini merenggut ruang hidupnya perempuan. Dihilangkan itu. Contoh bendungan Meninting tadi. Hajatnya katanya waktu pas pembangunan itu kan untuk mengairi pesawahan. Nah sekarang pesawahannya hilang. Apa yang mau diairi? Kampungnya sudah dirusak semua. Oke, diberi ganti untuk uang pengganti untuk mereka bisa beli sawah lagi. Tapi sawahnya itu tidak di desa mereka, jauh lagi. Nah ini kan berat bagi hidup perempuan, yang artinya dulu mereka ke sawah aja bisa jalan kaki, sekarang harus menggunakan kendaraan. Habis waktu juga kalau kemarin kami diskusi 24 jam hidupnya perempuan dengan adanya pembangunan itu, dan pasca sebelumnya jauh lebih berat. Karena kenapa? Contoh sebaliknya tadi itu air ya. Karena mungkin teman-teman bisa berpikir, siapa yang paling boros penggunaan air? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Salah, orang miskin. Orang kaya sudah punya sistemnya, mandi shower, air lebih sedikit. Kita masih gebiur gitu, air banyak. Penggunaan air minum saja mereka orang kaya sudah bisa meminit dengan sistem yang ada. Kita enggak. Jadi artinya untuk kehidupan sehari-hari untuk memenuhi air pun teman-teman yang umpamanya diganti dengan oke, ada sumur bor. Tapi itu hanya beberapa titik. Yang lain masih jauh. Tengah malam kita bisa tidur nyenyak, tapi masyarakat di sana tengah malam masih harus ngambil air. Karena air-air yang sehari-hari itu juga masih kotor, terutama kalau hujan. Dan juga pipanya itu kecil sekali, rentan juga terjadi kerusakan. Jadi ibaratnya itu ruang hidup yang sudah dirusak hanya diganti kayak seperti belas kasihan gitu. Tidak ada yang kemudian secara serius bagi pemerintah untuk mengganti itu. Itu sebenarnya yang kita tentang. Yang kedua adalah yang perlu teman-teman juga ketahui, untuk pembangunan itu kan juga harus tidak melanggar hak asasi manusia. Di Amnesty Nasional mesti juga diajarkan itu. Salah satunya adalah memastikan FPIC, Free Prior Informed Consent. Tapi apakah selama ini perempuan diajak itu? Kalau tadi Masnya bilang, kami pernah diskusi dengan para pembangun di situ, termasuk PT-nya. Itu nggak ada satupun waktu sosialisasi perempuan diajak. Yang ada tokoh agama, tokoh pemuda, terus kemudian ya pemerintah desa, itu kan semua laki-laki ya. Nah saat kita tanya perempuan di mana, padahal yang ngambil aren, yang mengolah menjadi gula itu semua perempuan. Kok perempuan tidak diajak? Mereka mengatakan perempuan jauh, nggak bisa mikirin kayak begini pembangunan. Dianggap perempuan ruangnya sangat jauh itu. Jadi menurut saya perempuan memang sengaja ditutup aksesnya. Karena kalau perempuan dibuka aksesnya ya bisa jadi mereka akan terjadi pemberontakan tadi, perlawanan, karena ruang hidupnya diambil. Contoh kalau salah satu itu yang di ETB, kalau kemudian di Kalimantan Tengah itu adalah ada, kalau sekarang kan di sana bank tanah ya untuk cetak sawah itu. Jadi harusnya mereka masuk ke hutannya mereka sendiri untuk bisa ngambil, untuk masak sehari-hari yang harus ngambil dari hutan, yang biasanya ngambil, sekarang mereka harus beli. Harus beli karena memang hutannya sudah diambil tadi. Dan bahkan untuk masuk ke hutan itu pun mereka harus lapor dulu ke Koramil atau ke aparat di situ. Jadi ruang kita dipersempit, sangat dipersempit. Akses perempuan ditutup. Nah inilah sebenarnya harus tadi ya pemikiran kritis adik-adik di sini, para mahasiswa mungkin juga akan ada pembangunan di wilayah desa-desanya untuk tadi bagaimana kemudian kita melihat bukan untuk menentang, tapi bagaimana kemudian pertama memastikan VPIC tadi itu. Jadi kalau seumpamanya kita salah ada yang menolak, belum bisa pembangunan itu dilakukan, walaupun sekarang pendekatannya sudah sangat militeristik ya, militer sudah ada di sana. Jadi sama kayak di Meninting, ganti rugi itu aparat berdiri di belakang. Jadi orang mau nggak mau terima. Bahkan ada sekarang, bahkan mereka juga nggak jelas kenapa sih rumah tangga ini dapat sekian juta, yang ini nggak jelas aturan mana yang dipakai, nggak ngerti mereka. Dan itu kan seharusnya
tadi ya disampaikan dengan segala lugas dan jelasannya. Dan parahnya lagi sistem ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL yang dulu diwajibkan di Undang-Undang Cipta Kerja dihapus itu. AMDAL tidak lagi menjadi sebuah kewajiban. Ini celakanya bukan lagi 12, ini celakanya sudah sangat celaka. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin mengajak adik-adik semua, anak-anak saya seumuran anak saya dia untuk bisa mengkritisi jika ada pembangunan di wilayah, dan NTB termasuk di Sumbawa kayak yang paling banyak itu, terus kemudian di Lombok Utara yang akan ada, terus kemudian yang saya tahu itu mari kita kritisi semua itu, karena ya tadi yang akan membayar dan mengganti rugi dan kemudian saling menolong ya akhirnya kita juga kan, kayak gitu. Karena ya tadi, nah bicara feminis satu lagi adalah kalau tadi bicara tentang interseksionalitas atau posisi perempuan kan sangat berlapis ya. Ada yang perempuan dilahirkan dalam keluarga yang sangat beruntung, yang sudah bisa sekolah, bisa dapat pekerjaan, bahkan bisa keluar negeri. Tapi ada banyak perempuan juga yang lapisannya itu paling bawah. Kalau kami menyebutnya masyarakat perempuan marginal atau perempuan akar rumput. Bayangin sudah rumput akarnya lagi. Artinya jauh sekali. Nah, tadi itu kalaupun ada biasanya kemudian orang yang dekat dengan desa. Contoh selain banyak ribut gas 3 kg yang habis juga ya, mahal. Bahkan di beberapa daerah tuh harganya sampai 100.000, 130. Kalau kita lihat siapa yang dapat akses dulu pertama? Tentu yang dekat dengan desa. Kayak gitu. Jadi, nah kita berdiri kepada perempuan yang jauh dari aksesnya. Kok tadi mereka dibilang mereka nggak bisa ngomong, nggak menyampaikan, karena memang rumahnya nggak ada. Dan mereka sengaja dijauhkan dari itu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak ngomong. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih tadi sudah menawarkan. Ternyata sebegitu beratnya ya tadi pandangan pendapat dari Bang Arif tadi. Ternyata memang perempuan itu disengaja ditutup dan dipersempit ruang haknya sebagai manusia. Nah, barangkali dari kita berikan 3 menit untuk menanggapi pandangan pendapat dari teman-teman kita. Mbak Susi, kita mulai. Oke, baik. Terima kasih Kak Kasiba. Sebelumnya terima kasih kepada dua penanya, yaitu yang pertama ada Bang Arif dan juga Ibu Yuni gitu. Ini perspektifnya luar biasa ya. Kalau kami dari perspektif jurnalisme, kami memandang bahwasanya kami selalu mendorong sensitivitas jurnalis dalam memilih narasumber. Karena seringkali ketika jurnalis tidak punya perspektif, narasi-narasi dalam pemberitaan itu selalu tidak adil gender. Narasi yang dihadirkan adalah narasi laki-laki sehingga lebih patriarki gitu. Beda dengan perspektif ketika adil gender. Terlihat dalam 7 reportase ini bagaimana perempuan dihadirkan sebagai aktor utama. Kita melihat bagaimana perempuan-perempuan di Meninting di sekitar bendungan itu punya kuasa, mereka berani untuk bersuara, dan itu adalah hal yang luar biasa. Kami berterima kasih banget kepada SP, itu pasti tidak mudah ya melakukan pendampingan, kemudian perempuan pada akhirnya mau berbicara gitu, karena pada akhirnya mereka bisa melakukan perlawanan terhadap budaya-budaya patriarki, dan itu tidak mudah. Setelah melakukan sensitivitas jurnalis adalah kami ingin jurnalis itu tidak netral, tetapi berpihak, karena Bill Kopecs dan Tom Rosenstiel dalam 9 elemen jurnalisme itu bukunya ada di teman baca, nanti silakan dicari. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada publik, bukan kepada penguasa. Ketika narasi yang dihadirkan adalah narasi publik, maka narasi seperti misalnya hari ini warga di sekitar bendungan Meninting yang memiliki beban ganda, kemudian lahannya dibayar dengan
biaya yang cukup murah gitu, kemudian kerja-kerja ganda, krisis air bersih, bencana banjir dan lain-lain yang jauh lebih sering menimpa mereka bisa dihadirkan dalam pemberitaan. Sehingga manakala kita berpihak kepada publik, kita harus mendorong suara-suara itu agar lebih dominan gitu ya. Hari ini misalnya ketika kita melihat bagaimana AJI ya melakukan pelatihan-pelatihan dan mendorong agar jurnalis lebih berpihak kepada publik melalui liputan-liputan mendalam. Ini karena memang selama ini narasi-narasi adalah narasi pemerintah. Mohon maaf, swasensor terjadi di mana-mana, apalagi di masa ini. Demokrasi kita dipertanyakan gitu kan. Jurnalis sudah banyak yang mengalami kekerasan, bahkan dikirimin kepala babi. Yang terbaru adalah teman-teman di Floresa yang dikirimin bangkai kepala ayam ya. Iya, dan itu adalah pertanda bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja. Oligarki bersama penguasa bergandengan tangan sehingga kita melihat dampak dari pelemahan rupiah. Kemudian juga warga kita mengalami dampak bagaimana pada akhirnya hari-hari ini gas ya nggak sih 16.000 di Kopdes katanya 16.000 yang hari ini faktanya di lapangan. Nanti ya teman-teman lakukan liputan ya, karena hari ini gas melon juga semakin langka di Mataram khususnya, dan itu semakin mahal gitu. Kami berharap suara-suara itu terus hadir, suara-suara perlawanan harus terus didorong oleh teman-teman jurnalis gitu ya. Di tengah situasi yang seperti ini, siapa lagi yang akan menyuarakan suara publik ketika bukan lagi jurnalis gitu ya kan? Karena bagaimanapun bersuaranya, mungkin aktivis ataupun mungkin teman-teman melalui Instagram, homeless media dan lain-lain, itu tidak melakukan kerja-kerja verifikasi seperti yang dilakukan jurnalis. Kerja-kerja jurnalisme itu bukan kerja-kerja sendiri, tapi ada editornya, redakturnya, pemretnya, dan itu kerja kolektif gitu. Proses jurnalisme itu tidak 1-2 hari, tapi itu berkepanjangan dan terus menerus gitu. Sama dengan kerja-kerja kolektif yang dilakukan oleh teman-teman SP di lapangan dan teman baca juga yang terus menerus mengedukasi ya melalui literasi dan sebagainya. Maka hari ini teman-teman, marilah kita bersolidaritas untuk bersuara. Jangan lagi bersuara melalui second account ya. Dan kita tidak berani menyebut Indonesia tapi menyebut Konoha gitu. Maka ada apa dengan kita hari ini gitu ya kan. Jangan lagi takut dikriminalisasi gitu. Karena perempuan-perempuan yang melawan itulah perempuan-perempuan yang seharusnya kita berikan ruang untuk bersuara lebih banyak gitu ya. Terima kasih kawan-kawan. Oh wow, ini menarik ya. Tadi tetap didorong oleh Aji untuk para jurnalis tidak usah netral gitu ya, tapi berpihak. Ya namanya pada publik, gitu. Bukan pada bapak-bapak yang tahulah apa itu. Ya kami serahkan langsung mungkin tanggapan dari Mbak Ida dari SP. Saya sedikit ya menanggapi tadi yang soal Mas itu ya. Saya tanda kutip yang tadi ya, patriarki. Kenapa budaya patriarki sangat melekat ya? Nah, itu yang memang yang sedang kami lawan kalau di solidaritas perempuan. Ketika ruang-ruang perempuan tadi ini juga sama Mbak Yuni, itu sudah tidak ada lagi. Andai pun ada perempuan yang diundang, misalnya tadi kegiatan DIWA, hanya ditempatkan pada posisi konsumsi. Tapi tidak di ini ya, selalu di dapur. Itulah patriarkinya ketika kita berbicara itu. Dan ketika di ruang-ruang pertemuan, misalnya kita akan di garis ini ya yang paling kecil ya, di tatanan keluarga misalnya akan ada musyawarah atau apa. Dari rumah ini sudah menjadi cerita umum ya, ketika para suami juga begitu ini ya. Nanti kalau datang diam saja, tidak usah banyak bicara gitu. Itulah yang menyebabkan ketika perempuan ya sudahlah, ketika ada laki-laki di situ mereka tidak akan enggan dan takut berbicara. Ini yang sedang kami lakukan terkait dari tadi dengan mereka tidak tahu dampaknya. Itu yang kami lakukan di solidaritas perempuan. Bagaimana mengajak perempuan-perempuan ini untuk memahami, punya kesadaran kritis terhadap dampak yang mereka lakukan. Kalau terkait dengan feminisme, kami menyebut di interseksionalitasnya. Jadi dari berbagai unsur, dari ekonominya, sosialnya, bagaimana dampak-dampak tadi
dasarnya memang air kebutuhan itu, tapi dampaknya akan banyak ketika juga lapangan pekerjaan tidak ada, sumber mata air juga susah, mereka juga akan membeli. Tetapi ketika juga perempuan bekerja di luar, tapi tetap juga tidak dianggap sebagai sumber utama, tetap menjadi membantu keluarga di rumah. Itu yang kami lakukan. Tapi tadi terkait dengan kawan tadi yang sudah ke Mandalika ya, memang pendampingan kami belum di situ ya. Kami akan ada ini ya dengan kawan-kawan jaringan begitu. Itu yang kami lakukan. Nanti harapannya adik-adik ini kami akan ajak ke Bendungan Meninting. Mungkin sekali waktu kita ikut ini ya, melihat situasinya, kita ngobrol dan diskusi bareng ya, bareng perempuan-perempuan di sana. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Saya mungkin dicampur aduk aja ya semuanya. Pertama, saya masih setia dengan latar literasi ya, maksudnya menurut saya yang bisa kita lakukan adalah dengan terus-menerus membuat semacam counter narasi dari pihak penguasa gitu. Dan itu kan memang bidangnya kita ya gitu, yang di literasi itu gitu. Mencoba tetap menjaga nalar kritis itu, kalau bahasanya Rocky Gerung itu kan apa ya, akal sehat gitu ya gitu. Dan itu yang sebetulnya orang-orang yang berliterasi itu bisa lakukan gitu, terus menerus menjaga sikap kritis itu dengan tetap menyadari bahwa ini sebetulnya yang aras atau level yang bisa kita mainkan itu adalah di perang narasi gitu. Nah kemarin menjaga itu sebetulnya sudah sebuah kerja yang nggak mudah gitu. Kita sendiri kan ini untuk anggota ini kan hari-harinya kita kan terus ya berdiskusi, berdebat apa segala macam gitu. Itu salah satu usaha untuk saling membongkar cara kita berpikir. Tadi malam saya ngobrol sama ini yang kameramen ini, Afgan namanya. Itu ada yang menarik ya. Jadi nggak ada maksud mencoba menjudge pemikirannya, ini nggak ada. Tapi memang tadi malam kita melakukan semacam dialog model Sokrates gitu ya. Jadi memang kayak untuk mencari kebenaran gitu. Jadi, nah tadi malam itu ada sesuatu yang menarik dari Afgan ketika melihat pamflet-pamflet ini. Memang ada apa sih, kenapa pembangunan gitu ya harus ditolak, kan itu bagus kayak gitu. Nah menurutku ini kan sebetulnya bisa ada di pemikiran siapa saja gitu, ada di cara berpikir awam malah gitu. Nah, jadi itulah gitu. Jadi kalau kita yang sekarang mendapat privilege sebagai kaum intelektual tradisional itu, yang bisa kita lakukan terus melakukan pembongkaran kayak gitu. Dan dengan menyadari tadi gitu, yang kalau bahasanya Vandana Shiva, kita harus menyadari Gramsci gitu ya. Kaum tradisional ini tetap bisa gitu melakukan upaya bersama-sama dengan masyarakat gitu, melakukan perubahan gitu. Bukan melulu merapat ke status quo gitu. Itu bisa dilakukan gitu ya, dengan cara-cara perang narasi itu bisa kita ambil di situ gitu. Terus apalagi ya, mungkin itu dulu ya. Tadi agak saya ingat soal Mbak Yuni, tapi saya agak lupa. Oh ya teman-teman, Mbak Yuni ini senior untuk di LSM gitu. Dan dulu sempat 3 bulan ini dirombak dan saya ngekos di tempatnya, dan kucing saya juga pernah iya seperti itu. Terima kasih banyak. Nanti kalau saya ingat bisa berkomentar lagi. Di sini menurutku ini ada banyak, di bagian belakang ada relima juga nih, langsung dari Perpustakaan Nasional, barangkali mungkin bisa ikut nimbrung juga gitu. Karena bisa dibilang perwakilan literasi kita gitu, dari Perpusnasana untuk di Kota Mataram ya, banyak ya dirimu ya, Kota Mataram ya. Nanti bisa mungkin ikut memberikan pendapat atau apa gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi kawan? Oh silakan. Dari depan ini.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait pembahasan tentang bedah buku daripada pembangunan untuk siapa? Yang saya tangkap adalah ini mendokumentasikan bahwa berbagai macam jenis dampak kepada perempuan. Mengapa ini penting? Karena perempuan itu lebih dekat, lebih cenderung kepada air. Dan di sana terlihat jadi dari berbagai penjelasan kita bisa ambil bahwa seringkali perempuan itu tidak diberi ruang. Entah itu disengaja atau tidak. Itu. Terus tadi disampaikan berbagai solusi dari emasnya, mbaknya, dan para pemateri. Ada dua hal penting yang harus saya sampaikan. Pertama, saya setuju dengan usulan ketika pembangkitan akan budaya, salah satunya di Lombok, itu diberikan ruang kepada perempuan. Bagaimana caranya? Bukan masalah di perempuannya juga, tetapi harus di pemikiran laki-laki. Kenapa dia tidak memberikan ruang kepada perempuan? Artinya apa? Artinya komunitas, baik komunitas para perempuan ataupun komunitas lainnya itu harus cenderung menggunakan istilah-istilah yang lebih sederhana. Karena kita ini mungkin menggunakan bahasa yang tinggi yang mudah kita pahami, tetapi bagi masyarakat yang tidak latar belakang pendidikannya itu kurang, seringkali ketika komunikasi kita tinggi dia tidak paham. Maka apa yang perlu saya usulkan, mari para komunitas, apapun komunitas itu, mari sederhanakan kepada ibu-ibu kita, adik-adik kita dengan bahasa yang sederhana untuk memahami apa sih dampak daripada pembangunan ini. Dan kalau saya menyimpulkan bahwa pemerintah ini lebih cenderung ketika membuat program ini untuk siapa yang akan bermanfaat, tetapi lebih sedikit fokus, bahkan kemungkinan sangat sedikit ya, dia tidak fokus pada program ini nanti dampak buruknya itu kepada siapa. Nah, itu yang harus kita sama-sama rembukan dan sampaikan dengan bahasa sederhana kepada orang-orang atau ibu-ibu kita yang pendidikannya nggak seperti kita lah gitu, dengan bahasa sederhana. Itu sih yang perlu saya sampaikan. Poinnya adalah mari bahasa-bahasa intelektual kita itu disederhanakan, karena kita ini tidak hanya fokus kepada lingkaran kita yang di sini, tetapi juga di masyarakat kita yang awam. Mari sederhanakan. Oke, itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Tadi siapa namanya, Bang? Aziz. Bang Aziz ya. Ini strategi saja ya, nanti untuk siapapun ya, secara individual maupun secara komunal yang mau bergerak untuk mengedukasi masyarakat. Tadi usulan dari Bang Aziz itu supaya disederhanakan bahasa-bahasanya, bahasa ibu lah ya. Oke. Dari 1, 2 udah, tinggal kita berikan dulu ke Aura dulu. Nanti langsung dilanjut sama Bang Aril. Oke, terima kasih Kak Siba. Jadi setelah mengikuti diskusi ini, tentunya saya tertarik untuk mencari artikel-artikel yang memberitakan tentang bendungan Meninting ini, untuk melihat sebenarnya kepada siapa sih pemberitaan ini berpihak gitu. Lalu yang saya temukan adalah menarik, itu artikel dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Itu judulnya adalah Gubernur NTB lepas 1 juta benih ikan di Bendungan Meninting dorong ekowisata.
Saya baca, jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menebar sebanyak 1 juta benih ikan di Bendungan Meninting, Lombok Barat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT NTB ke-67. Kegiatan tersebut diinisiasi Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis bekerja sama dengan sejumlah mitra. Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan. Dinilainya penataan Bendungan Meninting kini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya dan telah siap dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Dengan ditebarnya benih ikan ini, kawasan Bendungan Meninting menjadi semakin lengkap. Ke depan, ibu-ibu di sekitar Bukit Tinggi bisa memancing dan menangkap ikan untuk dijual, bahkan membuka warung ikan, ujar Gubernur Iqbal katanya. Dirinya menegaskan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Panitia penyelenggara Ahmad Yani menjelaskan benih ikan yang ditebar terdiri dari nila, mujair, fatin, dan beberapa jenis lainnya. Untungnya bukan ikan sapu-sapu ya. Penebaran benih juga bertujuan menjaga kelestarian habitat ikan. Terlebih, Bendungan Meninting mendapatkan pasokan air langsung dari kawasan hutan yang masih terjaga. Meninting mendunia ya. Pokoknya dijelaskan nih kegiatan tersebut telah berlangsung selama 5 tahun berturut-turut. Pada tahun pertama jumlah benih yang ditebar sebanyak 100.000, meningkat menjadi 500.000 pada tahun berikutnya, hingga kini mencapai 1 juta berkat dukungan berbagai mitra dan masyarakat. Semoga tahun depan jumlahnya bisa lebih dari 1 juta benih ikan seiring meningkatnya semangat kolaborasi para mitra. Saya langsung saja ke akhir artikelnya adalah adapun kegiatan sosial turut pula diadakan, antara lain pembagian sembako untuk lansia, serta pemberian telur omega untuk anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting. Acara dihadiri Direktur Utama Bank NTB Syariah, Deputi Kepala bla 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 bla, dan jajaran TNI Polri. Pertanyaan saya, dari situ saja terlihat keberpihakan pemerintah tidak ada untuk masyarakat. Di akhir masyarakat hanya disebut sebagai penerima sembako yang menurut saya adalah pengalihan. Masyarakatnya tidak bisa disalahkan, mereka butuh makan hari itu juga gitu. Dan pemerintah dengan pintarnya memanfaatkan itu. Seolah-olah apa yang sedang kita perjuangkan hari ini itu tidak tersentuh oleh pemerintah. Saya lihat bahkan dari kampanyenya Lalu Iqbal ini saja, dia mengagung-agungkan Prabowo dari pembacaan visi misinya, bahkan tidak dia bacakan semuanya saat saya menonton perdebatan itu. Tapi kan ya sekali lagi masyarakat kan tidak tahu ya, maksudnya mereka butuh makan untuk hari itu juga. Tidak bisa memikirkan seperti kita yang kata Bang Dedi tadi adalah privilege. Maka yang ingin saya ketahui adalah dari pemateri-pemateri di depan, yaitu mungkin dari Mbak Susi, Mbak Ida, dan Bang Ded. Seperti katanya Bang ini tadi kan mungkin antara mereka yang bagaimana ya, apakah kita kurang sederhana atau bagaimana gitu. Lalu juga bagaimana sih supaya pemerintah ini terjamah lah soal ini, kok terlihat lebih bodoh dari kita yang ada di sini gitu. Walaupun sebenarnya mereka itu picik, mereka memanfaatkan kepintaran itu untuk mengelabui masyarakat. Ya, saya hanya mempertanyakan fenomena ini saja sih. Sederhananya seperti itu. Terima kasih. Thank you Kak Aura. Oke. Kita lanjut mungkin ya langsung ke Bang Aril ya. Lanjut Bang. Gas Bang. Jangan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel Amanda Putajem. Oke. Tadi Bang Ded sempat cerita tentang Chipko Movement, ceritakan tentang ibu-ibu di India yang melakukan gerakan memeluk pohon gitu untuk melawan invasor gitu, melawan invasi dari pemerintah. Dan itu terinspirasi dari Gandhian ethos gitu kan. Nah, ada seorang penulis dari India juga namanya Arundhati Roy. Arundhati Roy pernah
Arenda Troy di sebuah wawancara sempat ditanya soal gandian ethos tadi gitu, perlawanan tanpa kekerasan. Dia bilang gandian ethos itu salah satu prinsip yang sangat berbahaya, terutama di pedalaman, karena dia punya dua syarat. Perlawanan tanpa kekerasan ini ada dua syarat yang harus terpenuhi supaya dia bisa bekerja. Pertama itu dia requiring audience, harus ada yang menyaksikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, invasor, pihak yang menyerang atau pemerintah tadi harus punya conscience, harus punya kesadaran. Pertanyaan saya, apakah pemerintah Indonesia itu punya kesadaran? Tidak. Oke. Dan saya ini diskusi yang sangat menarik gitu. Banyak sekali informasi yang kita serap di sini. Bagaimanapun saya merasa bahwa yang kita lakukan adalah menginterpretasi gitu, dan mengabarkan apa yang telah terjadi, apa yang terjadi dan apa penyebabnya. Kalau kata Marx, tugas filsuf adalah menginterpretasi dunia, tapi poinnya adalah mengubahnya. Sehingga saya mau menanyakan kepada pemateri semua, what has to be done? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Terima kasih. Oke. 3 orang penanya dan bukan penanya, berpendapat juga sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi dari Bang Aziz usul supaya edukasi ke depan di masyarakat baik secara individu maupun komunal disederhanakan bahasanya supaya transfer ilmu, transfer kesadaran itu bisa dilakukan gitu. Nah kemudian dari Aura tadi sudah memaparkan, dia mencoba melihat pemberitaan di media tentang meninting dari perspektif itu humas ya, itu sangat dekat dengan logika penguasa. Jadi ya kita harus wajarkan itu ya. Yang kita tidak wajarkan itulah ya media-media mainstream yang seharusnya tadi menjadi seperti saran dari Mbak Susi supaya menjadi corong publik. Nah, tadi juga dari Bang Aril apa yang perlu kita lakukan setelah ini nih? Karena kita sudah berbicara banyak hal, kira-kira gerakan kecil atau sederhana yang bisa kita lakukan sebagai sebuah individu maupun sebagai sebuah kelompok. Silakan. Saya berikan waktu 2 menit untuk pembicara menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. 2 menit ya, karena udah jam mau maghrib. Oke, baik, terima kasih Kakak Siba. Tadi pertanyaan dari Asis bahwa diksi-diksi yang digunakan harus lebih sederhana agar masyarakat juga semakin tercerahkan gitu ya. Kami jurnalisme juga pada diksi-diksi yang dipilih dalam setiap pemberitaan juga inklusif gitu. Kami berupaya agar pemberitaan yang disampaikan kepada publik dimengerti dan dirasakan manfaatnya oleh publik gitu, sehingga dalam bahasa atau diksi-diksi yang digunakan oleh media-media baik itu media arus utama maupun media alternatif itu berupaya untuk mencerdaskan publik seperti itu. Yang selanjutnya dari Aura, ini sangat jelas ya bahwa ini adalah berita advertorial, ini dilakukan oleh Humas yang disebarkan kepada teman-teman jurnalis gitu ya. Kita mengenal adanya pagar api, yaitu memisahkan antara berita-berita advertorial, iklan, dan berita-berita yang itu reportase dari lapangan. Nah, makanya kami dari AJI mendorong agar teman-teman jurnalis memperbanyak narasi-narasi perspektif dari lapangan, melakukan reportase langsung ke Bendungan Meninting, melihat bagaimana warga hari ini tidak semuanya sudah mendapatkan haknya gitu. Masih banyak yang belum dibayarkan oleh pemerintah gitu, sehingga kami mendorong teman-teman jurnalis untuk melakukan upaya advokasi ya. Ini karena kita harus membantu teman-teman SP hari ini agar kita bersama-sama, karena jurnalis adalah watchdog gitu, kita adalah corong suara publik, kita harus berupaya untuk menghadirkan narasi-narasi tanding sehingga tidak hanya narasi-narasi positif yang bisa hadir di media-media gitu, baik itu media mainstream maupun media-media lokal dan media independen gitu. Sehingga kami juga berupaya ya agar teman-teman juga menjaga jarak dari penguasa. Karena
urusan iklan, urusan kerjasama itu urusan manajemen gitu ya. Jurnalis juga harus mengambil bagian untuk tidak terlalu dekat dengan penguasa. Ya kalau terlalu dekat ya mungkin gimana ya. Ya, oke, dari Kakak Ariel tadi bagaimana upaya melakukan penyadaran ya, kesadaran ya. Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Oke. Kalau kami dari perspektif jurnalisme, kami mendorong jurnalis untuk terus bersuara dan menyuarakan itu melalui liputan-liputan mendalam. Dorong suara-suara publik terutama perempuan dan kelompok marginal untuk hadir di setiap pemberitaan media-media arus utama. Karena seperti yang kita ketahui misalnya hari ini di NTB, lihatlah surat kabar misalnya. Surat kabar hari ini apakah kebanyakan suara penguasa atau suaranya kaum marginal, kelompok marginal, publik gitu. Silakan nanti diinterpretasikan sendiri gitu. Sehingga kami terus mendorong agar teman-teman melakukan peliputan di lapangan, dorong agar publik dan terutama perempuan berani bersuara, dorong agar kaum marginal, kelompok marginal dan teman-teman disabilitas juga mendapat haknya untuk bersuara. Karena pada dasarnya suara itu bukan tidak ada tapi tidak pernah diberi ruang untuk mereka bersuara seperti itu. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Terima kasih Mbak Sus. Kami lanjut langsung ke Mbak Ida ya. Tadi ya dari Aziz ya, terkait dengan bagaimana informasi secara sederhana bisa dipahami ya oleh perempuan akar rumput kalau kami nyebutnya. Di solidaritas perempuan kami diskusi dan ngobrol dengan perempuan-perempuan di desa dengan nilai-nilai feminis yang ada. Jadi nilai-nilai feminis itu bagaimana kami mendengarkan pengetahuan perempuan, apa yang dialami, apa yang dirasakan itu memang murni dari pengalamannya mereka. Artinya tadi perempuanlah yang paling dekat dengan lingkungan dan sumber mata. Faktanya hari ini pengetahuan perempuan itu diputus sama pemerintah, diputus ketika juga berbicara soal agrobisnis, agroekonomi. Kalau di SP sendiri itu ada agroekonomi feminis yang kedepannya harapannya pengetahuan perempuan, bagaimana pola menanam dan bagaimana dia bisa untuk keberlanjutan lingkungan hidupnya gitu ketika itu. Tapi sekarang faktanya ketika juga petani harus membeli bibit harus dari luar, itu dipaksakan untuk segala pupuk ya untuk ini. Jadi dihilangkan semua pengetahuan yang ada sebelum, nilai-nilai lokalnya sudah tidak ada. Itu yang akan kita coba dengan bahasa-bahasa yang sederhana dari kebudayaan dan pengetahuan perempuan. Ya. Tadi dari Aura terkait dengan pemberitaan ya, ketika pemerintah tadi berbicara ini salah satu bentuk untuk meningkatkan ekowisata dan ekonomi mereka. Mereka tidak pernah turun, mereka tidak tahu apa yang sudah kami lakukan. Kami sudah hearing, kami sudah melakukan aksi, bahkan sampai dengan DPRD. Mereka hanya berjanji akan turun melihat situasi. Sampai hari ini mereka tidak berani. Dan ketika kami juga menunjukkan air yang kotor, tidak ada yang datang. Itu yang sudah kami lakukan ya terkait dengan ini. Dan mereka juga menjanjikan gerobak-gerobak yang tadi ya untuk berjualan. Tapi faktanya juga ketika perempuan-perempuan yang tadi memang benar ada yang datang memancing. Tapi itu sudah dibatasi dengan pagar-pagar. Jadi tidak diperbolehkan untuk berjualan. Itu ya ketika nanti teman-teman yang ini ya. Terus tadi dari Ariel ya, upaya-upaya yang bisa kita lakukan dengan kelompok-kelompok muda, dengan kawan-kawan jurnalis. Hari ini kita akan membuat ini ya, satu bentuk perlawanan. Maksudnya mari membuat narasi bersama-sama, baik kalau jurnalis mungkin tadi dari pemberitaannya mungkin yang lebih proyek, karena kami juga ketika tantangan kami dengan jurnalis tadi ya, jurnalis pemerintah akhirnya mentok juga gitu apa yang kami beritakan. Itu harapannya dan kawan-kawan jurnalis lagi nanti lebih ini ya berperspektif feminis ya dalam narasi penulisan pemberitaannya.
eh, terkait juga dengan ini ya, ambisi dari Pak Gubernur ya terkait dengan transisi energi 10 tahun lebih cepat dari target nasional. Kenapa? Kebijakan kami harapkan kawan-kawan kelompok muda dan kawan-kawan jurnalis dan mari kita sama-sama untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang terutama terkait krisis iklim. Itu ya yang ini. Itu yang kami lakukan juga saat ini terkait dan tadi dengan undang-undang Ciptaker yang semakin mempermudah korporasi-korporasi yang akan merampas lahan-lahan kita, dan pola-pola pembangunan ini sama ternyata dilakukan di seluruh Indonesia, itu sama pola-polanya. Kalau tadi Bang Den juga bercerita tentang bagaimana film Pesta Babi ya, ternyata di Meninting ini juga polanya hampir sama, merampas lahan-lahan pertanian milik rakyat. Itu ya. Makasih. Terima kasih Bu Ida. Lanjut ke Bang Den. Oke, terima kasih. Tadi saya jurnalis ini Haji bakal muncul nggak ya? Nanti jadi aliansi jurnalis sama Iqbal ya. Bercanda supaya nggak kaku. Oke, yang pertama aku setuju banget dari Mas Aziz ya. Itu memang penting banget, itu catatan yang bagus. Cuman menurutku di level ketika kita berkumpul sesama kaum intelektual ini nggak bermaksud mencoba membuat privilege baru gitu ya. Kita memang punya tanggung jawab tersendiri. Artinya kita harus membentengi diri kita dengan teori-teori kritis. Itu penting banget. Nah, disitulah konsumsi istilah-istilah yang nampak keren itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi tujuan kita mempelajari teori itu bukan untuk bergagah-gagahan. Bukan seperti kalau zaman Yunani klasik itu seperti kaum sofis gitu. Jadi membuat teori-teori itu tujuannya untuk mencari uang saja gitu. Bukan untuk mencari kebenaran. Itu yang kemudian dikritik sama Socrates, sama Plato, sama Aristoteles. Makanya ada nerbitin buku sofis, simposium dan segala macam itu untuk mengkritik kaum sofis. Nah, kita di sini misalnya sebagai orang literasi itu mempelajari itu dalam konteks untuk nanti bisa sama-sama mencari kebenarannya gitu. Kemudian aku setuju di bagian itu yang penting banget karena ini mengingatkanku pada misalnya kayak Mao dulu kan punya program yang namanya revolusi kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menjambung kaum intelektual yang teorinya tinggi itu untuk langsung bisa melihat realitasnya. Jadi penulis-penulis gitu kan disuruh tinggal di tengah petani, buruh, kemudian mempelajari dan menuliskannya. Itu menurutku itu penting. Kemudian dari Ariel ya. Aku setuju Ariel, memang dalam konteks kritik internal gerakan itu memang banyak kritik ya gitu. Banyak kritik. Ada banyak sekali sejarawan, ahli politik yang bilang bahwa banyak kelemahannya. Tadi kamu sudah menyebut bahwa dia baru bisa dilakukan kalau ada syarat-syarat tertentu kayak gitu. Karena kalau dia nggak mengikuti syarat-syarat itu, gerakan anti kekerasan itu justru akan menjadi naif karena memberikan semacam prioritas yang tinggi terhadap pelaku, sementara korbannya itu akan menerima penindasan yang ekstrim tanpa bisa diberikan self defense. Seperti itu memang ada gerakan ya gitu. Tapi ya lagi-lagi ya semua gerakan pasti ada kritik-kritiknya gitu ya gitu. Ya, yang penting prinsipnya bisa kita ambil gitu. Lalu yang terakhir yang saya mau katakan bahwa what has to be done, misalnya apa yang bisa kita lakukan. Aku sederhana aja, misalnya kita kembali ke tema buku ini soal perempuan. Nah, di teman baca kita berupaya untuk kalau setiap kali ada magang, ada materi tentang ruang aman dan nyaman untuk semuanya, termasuk perempuan. Kami kemarin undang si Adel di magang pertama itu ya untuk menjelaskan ke kita gitu. Kalau terjadi pelecehan dan segala macam, bagaimana alurnya supaya perempuan ini bisa melapor kalau ada apa-apa. Dan aku kasih tahu ke mereka bahwa relasi kuasa itu harus dipegang. Siapa yang paling berpotensi melakukan pelecehan seksual dalam teman baca itu aku. Kayak gitu, karena aku yang memegang lihat secara kultural kayak gitu. Jadi
Jadi kita akan memegang ini bareng-bareng, dan juga setiap kali ada diskusi dan segala macam, dibikin kultur budaya untuk perempuan itu harus tetap diberikan ruang. Ya seperti Mbak Jana ya, Mbak Jana orang yang paling rewel ya. Kalau misalnya di diskusi tiba-tiba perempuan gak ada yang ngomong, itu marah sekali itu Mbak Jana. Menurutku walaupun kelihatan kayak rewel begitu, menurutku penting. Untuk hal-hal kecil itu harus diberikan ruang. Gitu. Perempuan-perempuan di teman baca kita berupaya ya. Ini bukan memamerkan, ini sebagai bentuk komitmen. Dan kedua, karena ini berhubungan dengan ekologi juga, menurutku juga banyak hal, apalagi kaum Gen Z ini, ada satu hal yang sebetulnya kenapa ekologi itu sangat relate dengan kita, karena kita gitu ya, konsumtif sebetulnya, dan konsumerisme itu sangat beririsan dengan kehancuran ekologi, kayak gitu. Gak usah jauh-jauh ya. Tadi sebetulnya saya menolak untuk dibawakan air gelas, karena nggak sangat ekologi banget kayak gitu. Maksudnya ini sorry to say ya, tapi mungkin sewaktu-waktu bisa pakai tumbler sama macam, walaupun agak sedikit ngepop, tapi bisa lah gitu. Kita coba-coba gitu. Jadi tetap prinsip-prinsip itu kita terapkan di dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Nah, teman baca punya komitmen untuk itu, kayak gitu. Itu sih sebetulnya yang bisa saya paparkan. Oke. Silakan. Terima kasih Bang. Tepuk tangan untuk pemateri-pemateri kita semua. Sepertinya saya ingin memberi kesempatan, cuma azan sudah berkumandang dan ini waktunya menurut saya, jadi kita tutup, selesaikan di sini pembicaraan formal. Untuk informalnya nanti bisa kita lanjut, teman-teman yang mau bertahan atau stay di sini silakan. Sudah ada banyak ruang tempat kita bisa berdiskusi lanjut. Nah, ya abang-abang walhi ini baru datang ya. Kayak mana ini dari tadi? Oh ya, siapa Bang? Oke, dari pembahasan tadi kita bisa tahu teman-teman, sekali lagi bahwasannya dalam upaya PSN pembangunan, logika pembangunanisme yang dilakukan oleh ya rata-rata di dalam buku ini memang di era Jokowi ya, dan menurut data dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu sekitar 11,7 juta lahan yang diambil oleh penguasa untuk dijadikan PSN. Nah, ini menjadi alarm serius untuk kita di NTB, bahwasannya perlu juga kita belajar di Meninting bagaimana ibu-ibu seperti Bu Ismiati, terus kemudian Ibu Ida yang selaku sering mengadvokasi, mendampingi mereka-mereka yang terdampak untuk terus berjuang melawan, menegakkan tangan untuk melawan tirani penguasa. Nah, ini menjadi semangat kita untuk yang muda-muda, teman-teman walhi, teman-teman komunitas teman baca, Aji, untuk terus berjuang ya. Sekali lagi ini suatu hal yang menarik, sehingga pertanyaan yang selalu, narasi pembangunan yang selalu digaungkan oleh pemerintah yang menjanjikan kesejahteraan itu harus dipertanyakan ulang. Apakah itu benar-benar berdampak untuk masyarakat atau sebaliknya? Sehingga pertanyaan pamungkasnya kembali lagi dengan judul buku ini, pembangunan itu untuk siapa sebenarnya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan kepada diri kita dan kepada orang-orang di dekat kita. Sekali lagi, jangan patah semangat teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu dan sebagai sebuah organisasi atau kelompok untuk terus berjuang, memberikan ruang kepada perempuan, memberikan kepada orang-orang yang termarginalkan selama ini dalam pembangunan. Sekian mungkin dari kami. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan juga semua guys. Wow. Oke. Apa lagi? Oh, foto bersama. Iya, aduh, ada yang hilang, lupa deh. Ternyata foto bersama. Oke. Kepada kawan-kawan yang mungkin depannya sampahnya ada, silakan dikumpulkan, nanti kita di sampingnya itu ada tempat sampah, bisa dibuang di sana. Terima kasih. Dan kita berfoto bersama di sini. Dan tolong teman-teman